Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada detik ini, saat ini kita masih diberikannya kesempatan untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diutus di permukaan bumi ini, ya wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Jadi kita diutus permukaan bumi ini tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita selalu mempergunakan waktu yang diberikan Allah kepada kita dengan sebaik mungkin, sebelum waktu yang diberikan Allah kepada kita itu diambil oleh yang punya. Salatnya salat berkaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan tercurah kepada beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh umat Islam yang ada di permukaan bumi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau meninggalkan dua buah pegang pusaka kepada kita, mana jika kita berpegang teguh kepada kedua hal tersebut maka kita akan selamat dunia dan akhirat. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan hadis-hadis atau sunnah-sunnah yang beliau ajarkan kepada kita terdapat dalam kitab-kitab hadis. Baiklah, kembali kita akan melanjutkan perkuliahan pada hari ini tentang tafsir ayat ekonomi pada sub pembahasan tentang riba di dalam Al-Quran. Bagaimana riba di dalam Al-Quran? Nah, ini perlu kita ketahui ya. Riba yang kita kenal sebagai tambahan ya, atau yang tidak disertai dengan adanya penukaran yang sama, yang dilarang oleh Al-Quran. Nah, Al-Quran sendiri telah menjelaskan ayat-ayat tentang riba ini di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita pendek kita pahami, riba itu adalah tambahan ya, tambah karena adanya pertukaran sesuatu yang sama, yang sejenis. Nah, ini tidak boleh yang kita pahami secara bersama-sama. Nah, terlebih dahulu kita akan melihat apa itu definisi riba terlebih dahulu. Oke. Definisi riba secara bahasa atau secara lugah, bahasa atau lugah, riba itu tambahan, ziyadah ya. Kalau menurut Quraisy Shihab, beliau mengatakan riba itu adalah kelebihan, ada lebih dari nilai tukar yang sama sejenis. Nah, kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan oleh para penentang riba pada masa Nabi, pada masa Rasulullah dapat dibenarkan. Nah, ketika itu mereka berkata, sebagaimana diungkapkan Al-Quran bahwa jual beli sama saja dengan riba, karena ada nilai lebihnya juga. Ketika barang dibeli lalu dijual dengan nilai lebih, maka sama saja dengan riba. Maka Allah menjawab dengan surat Al-Baqarah 275. Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, penegasan ini dikemukakannya tanpa menyebut alasan secara eksplisit. Nah, namun dapat dipastikan ada dasar atau alasan tertentu atau hikmah sehingga diharamkannya jual beli, diharamkannya riba dan dihalalkannya jual beli. Nah, itu definisi riba secara bahasa. Nah, akar kata riba yang menjadi sumber kata riba itu digunakan di dalam Al-Quran sebanyak 20 kali ya. Ada 20 kali penggunaan kata riba dalam surah Al-Quran ya. Nah, penggunaan kata riba di dalam Al-Quran, nah, secara keseluruhan itu memiliki satu makna, itu bertambah. Ada nilai tambah, ada tambah baik itu secara kuantitas atau kualitas. Jadi ada pertukaran, ada utang piutang, ada tambah. Nah, itu satu makna semua, ada pertambah atau nilai lebih secara keseluruhan makna kata riba. Nah, secara terminologi, nah kita lihat dulu secara terminologi agar lebih paham. Nah, riba adalah tambahan yang diambil oleh pemberi hutang dari penghutang sebagai jasa dari masa meminjam. Nah, ini secara terminologis. Nah, kita pahami ini. Ya, ini yang kita pahami secara umum. Ya. Tambahan yang diambil oleh pemberi hutang. Ya, orang minjam, kita memberikan hutang kepada orang, lalu ada tambah yang diberikan oleh peminjam tadi kepada kita sebagai jasa dari masa meminjam. Nah, menurut ahli fikih, riba adalah tambahan pada salah satu dua barang yang sejenis yang ditukar tanpa adanya imbalan atau imbangan terhadap tambahan tersebut. Nah, ini riba yang dipahami oleh para fuqaha ya. Nah,
Kalau dapat dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara bahasa maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam satu akad transaksi tertentu di mana pengambilan tambahan tersebut tanpa disertai imbangan tertentu. Dengan bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang melegitimasi adanya penambahan tersebut. Jadi ada penambahan yang di luar haknya, di luar kewajibannya. Orang meminjam sekian juta. Nah, lalu ditambah. Nah, tambahnya tadi tidak ada legitimasinya, tidak ada dasarnya. Nah, itu yang tidak boleh, yang secara umum kita pahami tentang riba. Nah, kalau menurut Quraisyab sendiri dalam Al-Quran, nah kata riba itu diulang sebanyak 4 kali, 8 kali yang terdapat dalam 4 surat, yaitu surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, surah Nisa, dan surah Rum. Nah, tiga surah pertama yang ayat Madaniyah ya turun setelah Nabi hijrah di Madinah. Sedangkan surah Ar-Rum adalah ayat Makkiyah ya turun sebelum Nabi hijrah. Nah, artinya ayat pertama yang turun berbicara tentang riba adalah surah Ar-Rum ini. Nah, kita lihat bagaimana dasar hukum riba dan historisitas ayat riba. Pertama itu surat Ar-Rum ya. Ini surat yang pertama kali turun berkaitan dengan riba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwali nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin taridun nawajuhullah fa ulaika humul mudhifun. Dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat atau yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat zalim, buat demikian itu adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, ayat ini ayat pertama tutup tentang riba. Ayat ini secara eksplisit belumlah berbicara tentang hal haramnya riba, baru bicara tentang bagaimana hal unsur-unsur negatif yang ada pada riba ya. Nah, menurut Al-Maraghi dalam tafsirnya, tafsir Al-Maraghi, tahap-tahap pembicaraan Al-Qur'an tentang riba sama halnya dengan tahap pembicaraan tentang khamar ya, mengharamkan khamar, minuman khamar. Pertama itu bicara tentang bagaimana negatifnya minum khamar ya. Diingatkan, diarahkan, lalu ada dijelaskan pula bagaimana dampak dari minum khamar tadi ya. Lalu ada pembatasan minum khamar, hanya terbatas pada waktu kalau ketika sholat. Nah, itu nggak boleh minum khamar. Maksudnya ketika dalam mau sholat kita nggak boleh minum khamar karena akan mengganggu sholat kita. Nah, akhirnya pada ujung-ujungnya khamar itu diharamkan secara total. Nah, jadi tahap pertama ini dalam surah Ar-Rum ini hanya membicarakan tentang ada unsur negatif dari riba tadi. Hal ini sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 39 tadi. Tidak hanya mengindikasikan negatif ribanya saja. Nah, belum langsung memberikan larangan atau langsung haram kepada riba tersebut. Sama dengan minuman keras yang saya ceritakan tadi. Nah, isyarat pengharam riba itu terdapat dalam surat An-Nisa ya. Firman Allah, "Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibati uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira." Wa akhzihimur riba wa qad nuhur anhu wa aqlihim amwalan nasi bil batil wa atadna lil kafirina minhum azaban aliman. Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik yang dahulunya dihalalkan bagi mereka, dan mereka banyak yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Nah, dan disebabkan mereka memakan riba. Nah, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan mereka memakan harta orang yang dengan jalan yang batil. Kami telah menjadikan untuk orang kafir di antara mereka itu sisaan yang pedih. Nah, dari ayat ini Allah sudah mengisyaratkan kepada kita bahwa adanya unsur haramnya riba, karena riba itu banyak pengaruh negatif dari riba tadi. Ada pengharamannya. Ini diceritakan dulu bagaimana kaum Yahudi yang telah beri peringatan tentang haramnya riba. Nah, ini tentang kedua, ada isyarat pengharaman riba, belum sampai kepada haramnya riba. Nah, kita masuk pada ayat yang ketiga nanti. Nah, pengharaman yang terbatas. Jadi setelah pertama tadi Allah hanya memberikan unsur-unsur negatif riba,
Lalu pada surah An-Nisa tadi Allah hanya memberikan ya ada isyarat untuk pengharaman riba tapi belum ditegaskan oleh Allah. Nah, pada ayat ketiga dalam ayat Quran yang masih tadi dalam sebelumnya pada surat An-Nisa tadi hanya menyebutkan kecamannya terhadap orang Yahudi yang melakukan praktik riba. Nah, tahapan selanjutnya setelah eksplisit Al-Quran telah mengharamkan praktik riba meskipun masih terbatas pada satu bentuknya dengan menyatakan batasan atau at'am mudha'afa. Halnya dalam surat Al-Imran 130. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan, kata Allah. Nah, pengharaman riba kata adha'afan mudha'afa di sana bukan ada pembatasan ya, hanya riba-riba yang berlipat ganda saja yang tidak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena praktek pada masa itu riba itu yang terkenal pada masa jahiliyah itu kalau seandainya orang berutang yang mempunyai hutang lalu ketika dia bisa membayar hutang tadi pada waktu yang ditentukan, maka kelebihan dari harta yang dibayarkan itu sedikitnya. Artinya tidak banyak bunganya. Nah, kalau seandainya si peminjam hutang tadi tidak bisa melunasinya pada waktu yang ditentukan, maka akan ada berlipat-lipat bunga yang dibayarkan oleh peminjam tadi. Maka ini yang dilarang oleh Allah dalam surat Al-Imran 130 tadi. Nah, lanjut pada tahap yang terakhir itu pengharaman riba total. Nah, pada tahap terakhir ini riba telah diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya dan digambarkan pada sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang lain sebagaimana ada ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, ini dijelaskan. Nah, artinya orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang memiliki itu adalah kesebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali ke mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, surat Baqarah 275 ini jelas mengatakan kepada kita mengharamkan riba. Orang-orang yang memakan riba itu berada dalam posisi yang tidak aman, tidak senang karena lantaran terus memakan riba. Nah, orang yang bertobat yang meninggalkan sisa-sisa riba tadi mereka akan selamat dari Allah. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ayat 276, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. 277, sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, tidak pula mereka berasa sedih. Nah, ini masih tentang bagaimana amal lain dari riba tadi ya, ada zakat, ada sholat. 278, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang beriman. Nah, sini Allah sudah menekankan secara total, tinggalkanlah riba dan bahkan sisa-sisa riba yang ada. Nah, itu tinggalkan. Ini artinya Allah telah mengharamkan riba secara total, tidak ada sedikit atau berlipat ganda pun. Dan terakhir, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba tadi, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Nah, pada akhir ayat Allah telah mengingatkan bagi orang-orang yang masih mengambil riba, sisa-sisa riba yang mereka punya, Allah masih mengancam mereka, jangan kamu juga ambil riba, sisa-sisa riba yang telah ditetapkan tadi, ya telah kamu perjanjikan di awal. Nah, inilah tahapan-tahapan riba yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara detail tahap tersebut ya pertama Allah menurunkan surat Ar-Rum ayat 39 ya. Ayat itu diturunkan di Mekah yang pada dasarnya belum menyatakan secara tegas mengenai keharaman riba, namun dalam ayat tersebut mengindikasikan kebencian Allah terhadap praktik riba ini, tidak adanya pahala di sisi Allah ya, dari hasil riba tadi. Nah, tahap kedua, riba digambarkan sebagai bentuk sesuatu yang buruk
Allah mengancam dan akan memberi balasan yang keras pada orang-orang Yahudi yang memakan riba. Ini pada masa Yahudi. Nah, pada tahap ini Allah menurunkan surat 100 An-Nisa 160 dan 101 yang kita bahas tadi. Nah, ayat ini termasuk ayat Madaniyah ya, atau turut di Madinah yang memberi pelajaran bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perilaku orang Yahudi yang telah diharamkan untuk memakan riba. Namun mereka tetap memakannya. Nah, lalu Allah mengancam dan akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang tetap memakan riba tersebut. Nah, ayat ini memang bukan merupakan penyebab dari keharaman riba bagi kaum muslimin, tapi hanya bagi kaum Yahudi saja. Tapi ada isyarat akan haramnya riba. Ya, ada gambaran buruk tentang praktik riba tersebut. Nah, ini sesuai dengan bagaimana pengharaman kamar ya. Sama ada isyarat juga ya, kamar pada tahap kedua ini ya. Dalam surat Al-Baqarah 219 kalau tidak salah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima insuma kabiran wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru minal nafi'ihima. Nah, kata Allah, yas'alunaka, ya, mereka bertanya kepada kamu, 'anil khamri wal maisir, tentang khamar dan judi. Qul fihima ismun khabir. Nah, katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar, ismun khabir, wa manafi'un linnas, dan beberapa manfaat bagi manusia. Wa ismuhum akbaru minan nafi', dan dosanya keduanya lebih besar daripada manfaatnya ya. Ini menjelaskan bagaimana dosa riba itu lebih besar dosanya pada manfaatnya. Begitu juga khamar ada manfaatnya tapi sedikit, tapi lebih banyak mudaratnya. Nah, tahap ketiga dari riba diharamkan dengan dikaitkan dengan sesuatu yang tambahnya berlipat ganda. Nah, para ahli tafsir berpendapat bahwa pengambilan bunga tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak diperhatikan pada masa tersebut, pada masa jahiliyah. Pada tahap ini Allah menurunkan surah Al-Imran 130. Ayat ini termasuk ayat turun di Madinah yang di dalamnya telah menerangkan keharaman riba secara jelas namun bersifat tidak menyeluruh ya. Tidak menyeluruh sebab pengharamannya hanya ditujukan pada riba yang al-fahsyi ya, riba yang sangat buruk. Dan keji di mana riba tersebut utang seseorang dapat menjadi berlipat-lipat. Jadi lipat yang hanya terbatas pada riba yang berlipat-lipat saja, tidak yang biasa. Nah, ayat ini turun pada tahun ketiga Hijriah ya. Secara umum ayat ini menjadi perdebatan antara para ahli fikih ya, bahwa apakah kriteria berlipat ganda merupakan syarat terjadinya riba, atau ini merupakan sifat umum dari praktik pembukaan uang pada saat itu ya, peribaan pada saat itu. Nah, ketika melihat waktu turunnya ayat ini harus dipahami secara komprehensif ya, tidak boleh kita pahami secara sepotong-sepotong. Mungkin tepatnya pada surah Al-Baqarah 278 279 yang turun setelahnya itu pada abad ke-9 Hijriah. Nah, pengharaman ini sama dengan pengharaman khamar pada tahap ketiga, di mana pengharamannya bersifat ya, hanya terbatas ya ketika pada salat saja ya. Tapi pada waktu itu setelah dari salat itu boleh, karena akan menyebabkan orang tidak konsentrasi salat. Nah, itu terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaran hatta ta'lamu ma taqulun. Nah, hai orang yang beriman, janganlah kalian salat ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, janganlah kalian salat sedangkan kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Hatta ta'lamuna ma taqulun. Sehingga ketika kita salat kita mengerti apa yang kita ucapkan. Ini peringatan Allah tahapan ketiga. Nah, tahapan keempat ya, ini merupakan tahapan terakhir ya, dengan diturunkannya surah Al-Baqarah. Nah, tepatnya itu lebih kepada ayat 78 dan 79. Pada tahap ini Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman, baik sedikit maupun banyak, dan pengharamannya bersifat menyeluruh dan pasti. Ayat ini merupakan ayat terakhir ya yang diturunkan menyangkut riba. Hal ini sama dengan tahap keempat yang dilakukan dengan khamar ya, di mana keharamannya sudah bersifat pasti, qat'i ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90 tentang khamar. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun minal amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, hai orang beriman, sesungguhnya minum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah
adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan. Nah, inilah ayat terakhir yang turun berkaitan dengan khamar, dan sehingga perbuatan inilah yang tidak disukai oleh Allah dan diberi pelarangan yang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya pemahaman tafsir dari keempat ayat yang telah disebutkan di atas menjadi bahasan utama yang menjadi perdebatan panjang di kalangan ulama, antara lain surah Al-Imran ya 130 dan 31, dan surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 279. Nah, dalam surah Al-Imran diterangkan tentang keharaman riba dengan kriteria yang berlipat ganda atau afa mudha'afa. Ketika membahas surah Al-Imran ayat 130 ini, para ulama menekankan pembahasan pada kata afa mudha'afa. Nah, dari pembahasan tersebut muncul dua kelompok besar. Yang pertama, ulama yang memegangi bahwa penyebutan kata tersebut. Nah, lebih jelas dijelaskan di dalam tafsir Al-Manar ya Muhammad Abduh, bahwa katanya kata riba yang berbentuk ma'rifah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 tadi merujuk pada riba yang ad'afa mudha'afa, yang berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu yang diharamkan dalam ayat ini adalah riba yang dipraktikkan oleh orang Arab pra-Islam, riba jahiliyah, tambahan jumlah yang hutang karena penundaan pembayaran yang istilahkan dengan ad'afa mudha'afa. Nah, inilah kelompok pertama yang membatasi riba. Tidak semua riba dibolehkan, tapi ada riba-riba tertentu yang dibolehkan. Nah, ya, riba mana yang dilarang itu riba yang ad'afa mudha'afa. Ini kelompok pertama. Nah, kelompok yang kedua ya, yang berbeda dengan kelompok pertama tadi, kelompok kedua dari Al-Qurtubi, beliau mengatakan mengharamkan semua jenis riba. Adapun penyebutan kata ad'afa mudha'afa menurutnya di samping memberitahu tentang perilaku orang Arab pra-Islam, juga menunjukkan betapa kejinya perbuatan riba nasi'ah tersebut. Asy-Syaukani juga sejalan dengan pendapat Al-Jassasa dan Al-Qurtubi yang juga mengharamkan semua jenis riba. Nah, dalam pandangan Asy-Syaukani, kata ad'afa mudha'afa bukan sebagai batasan terhadap pelarangan riba. Jadi bukan, kata beliau, kata ad'afa mudha'afa bukan batas terhadap pelarangan riba, melainkan berfungsi sebagai informasi tambahan bagaimana praktik yang ada di masyarakat Arab pra-Islam. Nah, dengan demikian dia berpendapat bahwa semua bentuk riba baik sedikit maupun banyak hukumnya haram. Nah, ini yang juga saya sampaikan di awal-awal tadi. Nah, ini kelompok yang kedua yang tidak ada pembatasan dalam masalah riba, semuanya sama saja. Tidak ada istilah ad'afa mudha'afah yang berlipat ganda yang tidak dibolehkan, tapi semuanya. Adapun sedikit tambahan saja ya dalam masalah tukar menukar, maka itu dikategorikan sebagai riba, baik itu berlipat ganda ataupun apalagi berlipat ganda. Nah, Quraisyab juga mengatakan bahwa pendapat yang memahami riba yang diharamkan hanya yang berlipat ganda tidak diterima oleh banyak ulama. Jadi para ulama bersepakat ya bahwa yang diharamkan hanya berlipat ganda itu tidak disepakati oleh para ulama. Bukan saja karena masih ada ayat lain yang turun sesudahnya yang memerintahkan untuk meninggalkan sisa-sisa riba yang belum diambil, tapi juga karena akhir ayat yang turun tentang riba memerintahkan untuk meninggalkan sisa riba. Nah, ini yang dipahami oleh Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Jadi pelarangan riba itu juga terdapat di akhir ayat dalam surat Al-Baqarah 279 tadi. Jika kita juga meninggalkan sisa riba, artinya semuanya ya, sedikit banyak pun juga harus ditinggalkan. Nah, ini maksud yang disampaikan oleh Quraisy Shihab. Nah, inilah kata kunci yang terpenting dalam persoalan riba ya. Dan atas dasar inilah kita dapat menilai transaksi hutang piutang. Bahasa ini ya, dalam konteks ini permasalahan kata-kata ad'afa mudha'afa akan menjadi menariknya manakala dikaitkan dengan transaksi hutang piutang dalam praktik perbankan. Ya, menurut pendapat yang pertama, segala bentuk praktik perbankan termasuk bank konvensional dengan penerapan bunga tertentu yang dinilai tidak berlipat ganda maka tidak dimasukkan dalam kategori riba. Nah, sebaliknya, bagi kelompok yang kedua, sekecil apapun bentuk riba, bentuk bunga, maka dapat dikategorikan sebagai riba, dan solusinya adalah dengan membentuk lembaga perbankan yang bebas bunga dari seperti perbankan syariah. Nah, kata-kata ad'afa mudha'afa pada ayat atas prinsipnya adalah
menggambarkan praktik yang terjadi masa jahiliyah dan menjadi sifat yang inherent dengan praktik riba yang tidak nyambung dengan riba. Nah, oleh karena itu, praktik pembungaan uang meskipun dengan kadar yang kecil, jika memiliki potensi untuk berlipat ganda, maka termasuk kategori riba yang diharamkan. Nah, karenanya kenyataan bunga bank dalam praktik bank konvensional sudah tersistematisasikan sedemikian rupa dan sering membebani peminjam. Nah, seperti bunga yang banyak di awal cicilan. Demikian pula perbankan syariah, jika itu hanya listrik saja, hanya poles saja, depan saja, artinya secara esensial, secara pokok, secara tampaknya saja tidak menggambarkan nilai ta'awun, nilai saling menolong, keadilan dan saling berbagi risiko dalam untung dan ruginya, maka bisa saja termasuk kategori riba sebagaimana dimasukkan di atas. Jadi kalau seandainya saja perbankan syariah tadi, produk-produk yang dihadirkan itu tidak mendukung nilai-nilai saling tolong menolong, keadilan dan saling berbagi risiko, maka ini bisa saja sama saja dengan dikategorikan riba yang dimasukkan dalam surat di atas. Oke, baik. Dari kesimpulan pembahasan kita di atas, nah dapat kita ambil beberapa poin. Yang pertama, berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, para ulama sepakat bahwa riba itu merupakan sesuatu yang dilarang. Jadi memang riba itu jelas-jelas para ulama sepakat bahwa itu dilarang. Karena ayat-ayat yang menjelaskan tentang keharaman riba dinilai sangat jelas dan secara kronologis pun dapat dipahami, secara esensinya juga dapat dipahami. Nah, berdasarkan tahapan-tahapan pelarangannya, keharaman riba nampak nyata pada ayat Al-Imran 130 dan surah Al-Baqarah 275 sampai 281. Nah, akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafaz ad'afa mudha'afa, ya, berlipat ganda. Nah, dalam surat Al-Imran tersebut, larangan riba dalam Al-Quran tersebut didahului bentuk-bentuk larangan yang lainnya yang secara moral tidak dapat ditoleransi, yang secara luas menimbulkan dampak kerugian yang besar dalam komunitasnya. Di sisi lain, Al-Quran sangat menganjurkan masyarakat Makkah untuk menolong fakir miskin dan anak yatim yang ada di sekelilingnya. Nah, inilah yang sebenarnya poin-poin penting yang ada di dalam riba tersebut. Jadi secara esensi para ulama sepakat melarangnya. Teman, ada perbedaan ulama terkait dengan makna kata-kata ta'afa mudha'afa. Ada yang sepakat dan ada juga maksudnya ada yang menerima riba tapi dengan syarat tidak berlipat ganda. Ada yang menolak semuanya, baik itu sisa riba apapun jenis riba ditolak. Nah, tapi ada ulama juga yang membolehkan riba tapi tidak berlipat ganda, yang seperti dijelaskan pada pembahasan tadi. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang riba, mungkin tidak elok rasanya atau tidak kurang rasanya kalau kita tidak membahas tentang bank, ya, karena bank yang kita tahu sekarang, ya, yang identik dengan bunga, nah itu yang kita pahami sebagai riba. Nah, sebelumnya mungkin kita lihat dulu, ya, bank itu fungsinya apa, kenapa ada bank. Nah, kita lihat sejarah terlebih dahulu. Sistem pinjam meminjam, ya, pada masa dahulu kala itu memang sudah ada, ya, bahkan sebelum datangnya Islam sistem pinjam meminjam itu ada. Nah, pada masa dahulu itu sistem pinjam meminjam itu seperti, ya, sangat ganas sekali, ya, sangat barbar sekali, sangat rimba sekali, ya, sangat rimba sekali. Maksud saya gini, orang yang mempunyai uang pada waktu itu sangat berkuasa sekali, ya. Uang mereka punya, mereka punya uang, ya. Ketika ada orang yang membutuhkan untuk meminjam, dia akan menentukan bunga atau dari pinjaman tadi seenaknya dia. Berapa sanggup dia akan meminjamkan uang, berapa sanggup dia akan membayar. Nah, itu untuk tergantung pada yang meminjamkan. Kalau kamu mau meminjam uang, maka akan saya patokkan bunganya sekian. Nah, dalam kondisi terdesak, ya, orang-orang yang sangat membutuhkan uang, tentu dia akan berpikir, ya kan, yang kalau bunganya sekian. Nah, tapi karena kondisi terdesak, tidak ada lagi tempat untuk meminjam, maka mereka terpaksa mengambil pinjaman tadi dengan bunga yang berlipat ganda. Nah, mereka tidak penting pada waktu ke depan, yang jelas pada saat sekarang mereka bisa mendapatkan pinjaman. Nah, pada akhirnya ketika mereka sudah mengambil utangan tadi atau
pinjaman tadi. Nah, ketika waktu membayar, ya mungkin awal-awalnya mereka masih bisa membayar pinjaman tadi. Nah, lambat laun nanti ya bunganya semakin menambah. Nah, pada waktu tertentu mungkin satu saat dia tidak bisa lagi membayar pinjaman tadi, utang tadi. Nah, akhirnya apa? Akan terjadi perlipatan ganda dari uang yang dipinjam tadi. Itu yang katakan adhafa mudha'afah yang dilarang tadi. Nah, ketika sudah berlipat ganda, nah si peminjam tadi lama-lama tidak akan sanggup membayar utangnya tadi. Nah, akhirnya ketika tidak sanggup, nah maka semua yang dia punya, baik barang-barangnya, hartanya, rumahnya, tanahnya, sawah dan ladangnya, itu semua akan digadaikan dan diberikan kepada orang yang telah memberikan dia utang. Nah, kalau seandainya tidak masih ada utang yang yang terdapat pada dia, maka bahkan anggota keluarganya pun akan dijadikan sebagai alat pembayarnya. Pada zaman dahulu itu istri itu bisa jadi alat tukar ya, bahkan perempuan, anak, gadis itu bisa jadi alat tukar. Nah, begitu pada zaman dahulu kala ya, tentang bagaimana hutang piutang. Sehingga kalau seandainya sudah habis semua, istri tidak ada, rumah tidak ada, anak-anak pun juga sudah habis, maka kalau masih ada sisa hutang, maka orang tadi yang masih berutang tadi ya nanti akan menjadi budak ya. Maka bersiaplah yang meminjam tadi menjadi budak untuk orang ini yang memberikan hutang tadi. Makanya pada dahulu kala itu banyak budak ya, karena memang adanya sistem pinjam meminjam yang seperti ini yang sangat barbar sekali. Nah, Islam datang menghapuskan sistem riba tadi yang dimana orang yang mempunyai modal itu bisa berkehendak sekeenaknya saja ya, tanpa menimbang bagaimana efek sosial dari hutang piutang bersifat riba tadi. Ini sangat tidak ramah sekali terhadap orang miskin. Nah, kebanyakan mereka meminjam pun bukan untuk berfoya-foya, tapi hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang sangat mendesak, seperti untuk makan ya, kebutuhan hari-harian mereka yang sangat mendesak. Nah, bank itu hadir ya untuk mengatur. Ya, kita lihat bank itu ada sistemnya, ada suku bunga. Orang yang mau meminjam ke bank itu ada aturannya bahwa ada suku bunga, ada bunga yang ditetapkan oleh bank ya. Bank yang menetapkan suku bunga dari pinjaman yang melebihi dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Bank Dunia, maka bank tersebut akan ditutup. Nah, artinya apa? Bank hadir untuk mengatur, mengawal pinjaman-pinjaman yang ada ya, hutang piutang yang ada dalam perbankan, dalam perekonomian, sehingga apa? Orang yang meminjam tadi mereka tidak terzolimi dengan bunga yang berlipat ganda tadi. Nah, cenderung bahkan lebih sedikit bunganya ya. Nah, maksudnya keuntungan atau tambahnya tadi. Nah, inilah maksud dari bunga bank tadi. Nah, lalu bagaimana dengan bank syariah ya? Kalau bank syariah yang kita lihat kalau kita lihat market share-nya ya, bank syariah yang kita tahu sekarang kita jelaskan dulu tentang bank nih ya. Jadi kita paham dulu pertama kali tentang bank nih. Jadi itulah bank, gunanya untuk mengatur suku bunga agar si pemilik modal tidak semena-mena terhadap si peminjam. Sehingga ada kemudahan ya, ada kemudahan si peminjam untuk meminjam uang dengan bunga yang rendah, sehingga tidak mencekik si peminjam atau si pengelola dari modal tersebut. Nah, oke. Kita lihat sekarang bank syariah. Nah, hadirnya bank syariah itu dimulai ketika adanya fatwa haram tentang bunga bank konvensional yang dikeluarkan oleh MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Bank pertama yang muncul itu adalah bank muamalah ya. Bank muamalah ini bank syariah yang pertama yang ada di Indonesia. Nah, keluarnya fatwa haram tentang bunga bank itu sedikit banyaknya mengambil pasar yang ada ya dalam bank konvensional untuk pindah ke bank syariah tadi. Nah, memang perpindahannya tidak banyak ya, tetapi ada perpindahan terjadi karena adanya haram tadi ya, bunga bank yang dilabeli haram oleh MUI, sehingga orang-orang Islam yang meyakini agama mereka, yang meyakini syariah, mereka pindah. Nah, ke agama ke perbankan syariah. Nah, tapi kebanyakan mereka ada juga yang tetap stay dengan bank konvensional yang sudah ada mereka pegangi. Nah, hadirnya bank syariah ini
sedikit banyak tadi membawa pengaruh kepada perbankan konvensional. Nah, lambat laun ya hadirnya bank konvensional ini, hadirnya bank syariah ini juga terpikirkan oleh bank konvensional yang ada sekarang. Ya, mereka mengatakan ya hadirnya bank syariah itu ya apakah murni untuk menegakkan syariah atau untuk sekedar bisnis saja. Ya, perlu kita ketahui bahwa bank syariah yang kita lihat sekarang ya itu pengakuan dari mereka petinggi-petinggi bank dunia mengatakan bahwa hadirnya bank syariah pada waktu sekarang ini yang lagi menjamur ini adalah faktor bisnis semata. Kenapa? Kita lihat ya, ada bank-bank mandiri syariah, ada BNI syariah, ada bank-bank anak syariah yang lain munculnya, itu murni karena bisnis. Kenapa? Market pasar mereka yang 5% ya, yang 95% itu adalah bank konvensional. Nah, mereka mencoba memasuki pasar yang 5% tadi. Nah, tujuannya murni untuk bisnis ya, untuk mengembangkan, untuk mengumpulkan kekayaan. Nah, mencari yang 5% tadi. Ya. Maka semua bank-bank yang konvensional tadi mereka masuk ke bank syariah dengan mendirikan anak bank yang berlabel syariah. Nah, tujuannya murni memang untuk bisnis. Nah, sekarang coba kita lihat prakteknya ya. Sampai sekarang kita lihat bagaimana bank syariah itu nggak terlalu berkembang ya. Tidak berkembang pesat dibandingkan dengan bank konvensional. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, kita lihat. Saya pernah bekerja di suatu bank syariah ya, bank swasta yang berlabel syariah. Ketika saya menawarkan produk ya, pinjaman, pembiayaan, modal usaha atau mudharabah, ketika saya menawarkan pinjaman, Pak, Bu, saya ingin menawarkan pinjaman untuk modal usaha. Oh iya Mas, boleh. Nah, lalu Ibu menanyakan berapa bunganya, Pak, berapa bunganya Mas. Nah, ketika ditanya kata-kata seperti itu, nah, kita dari bank syariah, Pak, Bu. Nah, kita dalam bank itu nggak ada yang namanya bunga, tapi namanya bagi hasil. Ya, lalu ibunya celoteh ya, sama aja Mas katanya. Kalau ya bagi hasil tentu ada, bank juga ada untungnya kan, nggak mungkin bank nggak ada untung, nggak ada uang lebih. Kalau nggak mau digaji apa pegawainya. Nah, ya jelas aja deh Mas. Akhirnya karena ibunya paham, yang kita jelaskan berapa selisih atau perbandingan, atau kalau dalam bahasa syariah istilahnya margin ya. Nah, berapa sisihnya, marginnya dari uang yang diberikan. Nah, ketika kita jelaskan, kita paparkan sekian, nah dia berpikir ya, ternyata setelah dihitungnya jumlah tadi. Nah, Mas, ternyata bank kamu itu, bank syariah yang kamu tawarkan kepada saya itu, setelah saya hitung ternyata lebih mahal dari bank yang saya punya sekarang. Ternyata ibu ini juga punya pinjaman di bank syariah, di bank konvensional. Dan bank konvensional tadi ya bunganya ya tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan bank yang saya tawarkan. Nah, artinya apa? Nah, masyarakat itu melihat mana yang lebih murah, mana yang lebih menguntungkan bagi mereka. Karena bank syariah memang bagi hasilnya sangat besar sekali, ya, sangat besar sekali. Sehingga orang akan cenderung mencari yang lebih murah, mana yang lebih menguntungkan dari segi keuangan, maka itu yang akan mereka ambil. Nyatanya memang banyak bank-bank yang pinjaman ya seperti UMKM atau ya pinjam kur itu kan bunganya sangat rendah sekali, ya sangat-sangat ya sangat-sangat Islami lah kalau boleh saya bilang, sangat-sangat syariah lah, karena tidak menekan, karena tidak memberikan bunga yang sangat besar sekali kepada pemilih. Sedangkan bank syariah tadi mereka secara otomatis memilih bank konvensional karena memang bunganya sangat besar sekali. Kalau saya boleh ngomong bunga, marginnya sangat besar sekali. Nah, inilah realita yang terjadi di masyarakat kita. Nah, mereka akan mencari bunga yang lebih rendah. Nah, tapi ada keuntungan tertentu ya bagi orang-orang yang mengambil bank syariah. Yang pertama, secara akidah mereka telah menjalankan syariat. Mereka yakin dengan tidak adanya yang haram-haram lagi, tidak adanya riba. Nah, yang kedua, mereka ketika dalam kondisi keuangan negara dalam keadaan dalam keadaan krisis moneter, maka bank syariah itu sangat menolong sekali, karena sistem dalam bank syariah itu tidak mengenal yang namanya inflasi ya, tidak ada namanya goror, tidak kepastian.
dalam sistemnya marginnya, kalau negara dalam keadaan pilot, dalam krisis, hutang piutang tadi tidak akan mempengaruhi ya pinjaman yang diambil oleh si pengelola keuangan, pengelola modal tadi ya. Ketika terjadi krisisnya, angsuran mereka tetap seperti itu saja. Ketika angsuran mereka sekarang contoh pinjamannya 2 juta atau 10 juta, angsurannya 200.000. Nah, ketika terjadinya ketika mereka dalam keadaan negara dalam keadaan pilot, maka angsuran mereka tetap stagnan ya. Stagnan itu tidak berubah-ubah ya. Dari angsuran sekarang 200.000, nah nanti sampai lunas pun ya angsuran mereka tetap 200.000. Nah begitu yang terjadi. Nah tapi kalau bank konvensional, nah mereka tergantung bagaimana suku bunga, bagaimana sistem keuangan ekonomi yang ada pada waktu itu. Nah sangat bergantung sekali. Kalau seandainya negara dalam sedang krisis, bunga yang ditawarkan kepada mereka maka akan sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Nah ini yang terjadi pada masa krisis moneter di Indonesia pada tahun 98. Bank Muamalah sempat menjadi jaya pada waktu itu ya, karena mereka yang mempunyai pinjaman di bank syariah ya, mereka angsuran mereka tidak mengalami penambahan signifikan atau tidak ada penambahan sama sekali. Artinya suku atau margin mereka tetap ya. Berbeda dengan bank konvensional. Ketika terjadi krisis, nah suku bunga mereka akan melonjak, akan terjadi inflasi sehingga utang mereka akan membengkak ya. Maka terjadilah krisis moneter. Nah, ini yang terjadi pada waktu itu pada tahun 98. Banyak bank-bank nasional yang pada waktu itu kalau seandainya tidak mendapatkan bantuan atau dana dari pemerintah atau Bank Dunia, maka mereka akan gulung tikar. Tapi berbeda dengan bank syariah yang mereka tetap berdiri. Bahkan banyak bantuan dana yang didapatkan dari bank syariah, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan dana segar dari terjadinya krisis moneter. Nah ini keunggulan dari bank syariah. Nah, itu dua keunggulan yang terjadi dalam bank syariah. Nah bagaimana kalau kita lihat dari data sekarang ya? Bank syariah dengan bank konvensional, orang meminjam itu rata-rata sekarang bukan lagi untuk menghidupi kebutuhan mereka, untuk makan, untuk minum, atau untuk ya berfoya-foya. Nah rata-rata orang melakukan peminjaman sekarang itu, kalau orang-orang yang maju ya, mereka rata-rata melakukan peminjaman untuk mengelola usaha ya. Jarang sekali orang meminjam uang ke bank itu untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, karena bank itu pun juga mensyaratkan bagi orang-orang yang melakukan pinjaman, mereka harus punya kriteria tertentu. Salah satunya usaha apa yang mereka jalankan ya. Atau ada jaminan tertentu yang mereka jaminkan untuk modal usaha mereka. Nah, artinya apa? Mereka melakukan pinjaman modal usaha, pinjaman uang bukan untuk lagi memenuhi kebutuhan perut mereka, untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari, tapi lebih cenderung untuk kebutuhan usaha mereka. Maka saya rasa tidak apa kalau kita mengambil keuntungan dari sistem tadi, dari sistem adanya bagi hasil tadi, baik itu dari syariah maupun konvensional. Gak apa-apa ya, gak apa-apa, karena emang tujuannya untuk mengambil keuntungan ya, untuk mengelola tadi, mengembangkan keuangan. Tapi kalau seandainya terjadi mereka melakukan pinjaman uang ke bank itu untuk kebutuhan hidup mereka, untuk perut mereka, nah maka saya rasa ketika kita mengambil keuntungannya berlebih-lebih dari pinjaman mereka, kadang-kadang mereka untuk memenuhi kebutuhan perut mereka, nah maka ini yang saya maksud, yang saya rasa zolim sekali ya, karena telah menganiaya mereka, padahal mereka untuk mengisi perutnya saja. Baik, saya rasa itu saja untuk tambahan saya. Terlebih kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.